Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton YouTube channel saya yang berbahagia, bertemu kembali di channel kita di materi pada kesempatan kali ini masih di materi dari Dr. Arif Hadianto, yaitu Manajemen Keuangan Sektor Publik untuk melengkapi ujian akhir semester dari Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Institut Setiami Jakarta. Mari kita lanjutkan materi kita pada sore hari ini tentang penerimaan negara pasca pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang penerimaan negara. Penerimaan negara kita ada 3 aspek. Yang pertama adalah penerimaan negara dari pajak, yang kedua adalah penerimaan negara bukan dari pajak, dan yang ketiga adalah dari hibah. Hibah bisa baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya, untuk penerimaan negara dari pajak ada beberapa subnya, yaitu penerimaan pajak dari bea cukai, kemudian penerimaan pajak dari PPh atau penghasilan, penerimaan pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian penerimaan negara bukan dari pajak ada beberapa, yaitu dari keuntungan, kemudian dari harta terlantar, kemudian untuk denda kepentingan umum ataupun retribusi yang lainnya. Kemudian untuk hibah baik dalam maupun luar negeri bisa dijelaskan dari beberapa, yaitu hibah yang bukan bersifat pinjaman, kemudian hibah yang diberikan tanpa kontrak khusus. Selanjutnya terkait dengan capaian pendapatan negara per 30 Juni 2020 untuk proyeksi APBN 2020 yaitu sebesar 47% di kuartal kedua. Kemudian wabah pandemi COVID ini salah satunya yaitu kita adakan realokasi ataupun refocusing untuk APBN di 2020. Seperti kita lihat pada tabel selanjutnya, yaitu untuk penyesuaian postur APBN 2020 untuk penerimaan negara yang tadinya diproyeksikan sebesar 2.232 triliun berkurang menjadi 1.760,9 triliun. Kemudian untuk belanja negara yang tadinya 2.504 triliun menjadi 2.613 triliun. Kemudian untuk pembiayaan negara yang tadinya adalah 307 triliun menjadi 853 triliun. Semua berdasarkan Perpres 54 tahun 2020. Untuk selanjutnya, untuk tadi kenapa proyeksi atau relokasi anggaran tadi dilakukan, karena adanya pertambahan belanja dan pembiayaan APBN. Untuk belanja sendiri meningkat sekitar 400,1 triliun yang terdiri untuk kesehatan, kemudian untuk dukungan industri, kemudian social safety net, kemudian ada tambahan biaya pembiayaan negara tadi yang sebesar 150 triliun itu untuk program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Kemudian tadi untuk realokasi untuk penanganan COVID sendiri itu sebesar 3,37 triliun yang disebar ke beberapa titik, yaitu Kementerian Pertahanan, ada kemudian Deputi Bidang Kedaruratan BNPB, kemudian Deputi Bidang Logistik juga, kemudian di gugus tugas ada beberapa anggaran juga, kemudian Mabes TNI juga mendapat beberapa pos anggaran terkait refocusing anggaran APBN. Kemudian apa sih dampak dari adanya pengurangan penerimaan negara ataupun defisit APBN tersebut terhadap kondisi ekonomi kita? Yaitu salah satunya adalah adanya resesi. Apa itu resesi? Resesi adalah kondisi ketika produk domestik bruto atau PDB kita turun selama 2 kuartal. Kalau satu kuartal itu 3 bulan, berarti selama 2 kuartal adalah selama 6 bulan atau 1 semester. Sementara untuk Indonesia baru mengalami 1 kuartal, yaitu di periode April sampai dengan Juni. Kemudian untuk Juli, Agustus, September ini kita masih menunggu apakah terjadi kemerosotan tentang penerimaan tadi untuk PDB atau untuk ekspor kita akan meningkat. Nanti kita akan lihat, mudah-mudahan tidak terjadi resesi di Indonesia. Selanjutnya yang tadi saya katakan bahwa beberapa negara sudah mengalami resesi karena mereka sudah menerapkan lockdown ataupun pembatasan sosial mereka sejak akhir tahun, sejak wabah berasal dari Wuhan, negara Tiongkok ini di akhir Desember tahun kemarin. Ada beberapa negara yang sudah mengalami, 5 negara yang terparah akan saya sebutkan. Salah satunya adalah Hong Kong yang sudah mengalami depresi sekitar 8,9%, kemudian Singapura 12,6% atau malah sekarang udah menyentuh angka minus 41%. Kemudian Korea Selatan yang baru-baru ini sebesar minus 3,3%, kemudian Jerman sudah memasuki minus 10,1%,
Amerika Serikat yang negara adidaya makmur katanya juga mengalami penurunan sebesar minus 32,9 di kuartal kedua. Kemudian beberapa negara yang terancam selanjutnya yaitu ada Inggris, kemudian Meksiko, Jerman, dan Argentina. Dan tentunya Indonesia juga dalam bentuk ancaman, namun kita akan melihat di kuartal kedua apakah program pemulihan ekonomi nasional atau PN yang dicanangkan oleh pemerintah akan berhasil untuk meningkatkan ekspor ataupun meningkatkan produk dalam negeri. Ya, kemudian apa sih sebenarnya indikator negara itu mengalami resesi? Kita merangkumnya ada 5. Yang pertama adalah ketidakseimbangan produksi dan konsumsi. Artinya produksi turun sementara konsumsi meningkat. Ini yang terjadi pada Korea Selatan. Mereka tidak bisa melakukan ekspor tapi pembayaran dalam negeri terus meningkat ataupun konsumsi dalam negeri terus meningkat. Akhirnya terjadilah minus. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi lambat dan merosot. Ini pasti semua wabah pandemi ini akan mengakibatkan kemerosotan ekonomi di mana banyak ekonomi yang stagnan ataupun tidak mengalami kemajuan. Kemudian yang ketiga adalah nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Ini seperti tadi yang saya jelaskan di Korea Selatan, bahwasanya mereka lebih banyak mengimpor kebutuhan dalam negeri dibanding mereka mengekspor karena banyak negara yang memberhentikan ekspor dari Korea Selatan. Kemudian yang keempat adalah terjadinya inflasi yang meninggi. Inflasi ini adalah menaiknya harga bahan makanan atau bahan lainnya barang dari sebelumnya. Kemudian yang kelima yang ciri-ciri yang sangat berkaitan dengan Indonesia adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Ini disebabkan oleh PHK karena beberapa pihak swasta tidak bisa sanggup memproduksi barang, kemudian memberhentikan ekonominya sehingga terjadi PHK secara massal. Apa sih yang bisa kita perbuat untuk mengurangi ancaman resesi ini? Yaitu ada beberapa hal. Yang pertama adalah fokus penanganan COVID dengan pemulihan ekonomi nasional atau PN yang tadi sudah dicanangkan di tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo dan pemerintahan. Kemudian adalah pemerintah daerah harus benar-benar realokasi dan refocusing untuk tadi, satu untuk penanganan COVID, kedua adalah untuk pemulihan ekonomi sesuai dengan Perpres 54 tahun 2020. Dari sisi kita sebagai masyarakat ada 4 cara menghadapi resesi ekonomi. Yang pertama adalah siapkan dana darurat, kemudian yang kedua ubah gaya hidup, kemudian yang ketiga adalah lunasi hutang. Seperti kita tahu beberapa tunjangan di ASN ataupun di pegawai swasta semua mendapat pemotongan tunjangan. Ini mengakibatkan banyak hutang ataupun kredit macet sehingga mengalami restrukturisasi. Oleh karena itu bila Anda mempunyai tabungan ataupun mempunyai aset yang lebih, gunakanlah untuk melunasi hutang terlebih dahulu agar tidak menjadi beban Anda di kemudian hari. Kemudian yang keempat adalah tingkatkan kinerja pekerjaan. Artinya bisa membuka peluang usaha ataupun wirausaha ataupun bergerak di bidang manufaktur yang lainnya ataupun industri yang lainnya. Jadi jangan bertumpu pada satu kegiatan ekonomi. Ya, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Silahkan berkomentar dengan bijak. Kemudian share untuk pengetahuan kita sama tentang apa itu penerimaan negara dan apa itu resesi ekonomi. Semoga wabah pandemi COVID ini segera berakhir di Indonesia agar kita terhindar dari resesi ekonomi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.